Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagianti dengan NIM 05012682024003. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Program Pascasarjana Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengendalian hama terpadu dengan judul Penyakit Bercak Daun Cercospora pada Kacang Tanah. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan serta banyak dibutuhkan dikarenakan bijinya itu bisa digunakan sebagai bahan pangan berupa kudapan seperti snack, bumbu pecel, minyak goreng, serta dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Dalam budidaya tanaman kacang tanah ini banyak sekali permasalahannya, yaitu hama dan penyakit yang bisa menyerang tanaman kacang tanah ini sendiri, sehingga dapat mengurangi hasil dari produktivitas tanaman kacang tanah yang begitu besar. Nah, salah satunya adalah penyakit bercak daun, di mana penyakit bercak daun ini merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman kacang tanah yang sudah tersebar di seluruh negara-negara pada produksi tanaman kacang tanah ini. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyakit ini telah tersebar luas di seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Untuk kehilangan hasilnya sendiri, pada varietas lokal itu dapat mencapai kurang lebih 50%, sedangkan untuk varietas unggulnya itu dengan kehilangan hasil berkisar antara 12 sampai 22%. Nah, untuk gejala serangannya sendiri ditandai dengan adanya bercak kecil berwarna kecoklatan di bagian daun, pada daun-daun di bagian bawah. Nah, bercak daun itu akan melebar. Nah, apabila bercak yang satu dengan yang lainnya itu akan menyatu, maka akan membentuklah bercak daun yang besar, dan daunnya itu pada akhirnya akan mengering serta rontok. Nah, pada umumnya penyakit ini terjadi ketika pada fase generatif. Nah, untuk serangan yang parahnya itu terjadi ketika pada masa pengisian polong. Sehingga para petani itu sering beranggapan bahwa bercak daun ini bukanlah suatu penyakit yang perlu dikendalikan, namun hanya suatu tanda bahwa tanaman kacang tanah itu sudah waktunya untuk dipanen. Nah, pada umumnya varietas kacang tanah yang lokal ini lebih rentan terhadap penyakit bercak daun Cercospora. Nah, penyakit bercak daun Cercospora ini disebabkan oleh cendawan Cercospora. Untuk taksonominya, dengan kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Dithiodomycetes, dengan ordo Capnodial, famili Mycospora lalaceae, genus Cercospora, dengan spesies Cercospora arachidicola. Untuk morfologi cendawannya sendiri, Cercospora arachidicola itu dicirikan dengan tangkai conidium atau conidiovernya itu berbentuk panjang, dengan lekuk seperti lutut, tidak berwarna atau hialin, dan tumbuh secara berkelompok atau rumpun. Nah, untuk conidiumnya itu berbentuk seperti gada dan bersekat yang terdiri dari 3-4 ruas. Nah, untuk conidiovernya sendiri itu bisa dibentuk di dalam stroma yang umumnya terdapat pada permukaan bawah daun. Untuk terjadinya penyakit bercak daun ini ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu tanaman yang rentan, patogen yang virulen, serta lingkungan yang sesuai ataupun mendukung terjadinya penyakit bercak daun Cercospora ini. Di mana perkembangan penyakit ini terdapat 2 bercak daun awal dan bercak daun akhir. Untuk bercak daun awal ini dapat muncul ketika pada suhu minimal, suhu optimal, dan suhu maksimal. Untuk suhunya itu berkisar antara 10 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 31 derajat Celcius. Nah, untuk bercak daun akhir ini berkisar antara suhu 10 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Nah, untuk antara suhu 12 sampai 13 derajat Celcius ini terjadi ketika pada fase periode laten. Dari awal dan akhir itu terjadi selama 13 sampai 39 hari dan 13 sampai 38 hari. Nah, apabila cuaca lembab, maka proses penyakit bercak daun ini akan berkembang lebih cepat ketika tanaman kacang tanah ini berumur berkisar antara 40 sampai 45 hari. Nah, sedangkan apabila cuaca kering itu terjadi ketika kacang tanah berumur 70 hari. Nah, apabila suatu kelembapan udaranya itu meningkat berkisar antara 95%, maka proses terjadinya penetrasi itu terjadi kurang lebih 6 sampai 8 jam. Nah, sedangkan untuk kelembapannya yang rendah itu proses penetrasinya itu terjadi sangat lebih lama. Nah, untuk persebaran patogennya sendiri ini bisa disebarkan oleh adanya angin, serangga, percikan air hujan, serta alat-alat pertanian yang digunakan oleh petani dalam proses budidaya tanaman kacang tanah itu sendiri.
Nah, cendawan atau patogen ini bisa mempertahankan dari musim ke musim atau pada sisa-sisa tanam kacang tanah yang sebelumnya ditanam. Sehingga patogen ini dapat dikatakan sebagai patogen polisiklik. Untuk siklus penyakit bercak daun ini diawali dengan lepasnya spora dari permukaan daun yang telah terinfeksi, kemudian akan menginfeksi bagian daun yang sehat. Nah, miselium atau benang-benang hifa dari patogen itu akan masuk ke dalam jaringan tanaman kacang tanah tanpa melalui hausteria, sehingga daun yang telah terinfeksi itu maka akan muncullah gejala bercak-bercak. Nah, kemudian badan buah dari cendawan ini selain terdapat pada jaringan daun yang telah terinfeksi dari sisa-sisa tanaman yang sebelumnya, namun pada suatu iklim subtropis atau disebut dengan pada musim dingin, badan buah si patogen ini bisa membentuk pseudothium, di mana badan buah ini dapat bertahan pada suhu rendah dan di dalamnya itu terdapat spora yang disebut dengan askospora, di mana askospora ini dapat langsung menginfeksi bagian daun yang masih sehat. Kemudian ketahanan tanaman kacang tanah itu juga sangat mempengaruhi adanya terjadinya epidemi suatu penyakit bercak daun ini, di mana apabila ketebalan jaringan polisade dan ukuran stroma dari kacang tanah itu. Nah, apabila jaringan polisadenya tipis atau ukuran dari stromanya lebar, maka itu semakin mudah bagi cendawan Cercospora itu untuk melakukan penetrasi pada jaringan tanaman. Nah, selain itu, kandungan riboflavin dan asam askorbat ini juga bisa mempengaruhi ketahanan kacang tanah dan kesuburan tanah juga bisa mempengaruhi proses pengembangan penyakit bercak daun. Nah, apabila di suatu lahan itu kekurangan unsur magnesium, maka intensitas penyakit bercak daun itu dapat meningkat terjadinya suatu penyakit di areal kacang tanah tersebut. Kemudian ada beberapa peneliti yang telah melakukan menghitung intensitas serangan penyakit bercak daun Cercospora dari berbagai genotipe kacang tanah, yaitu genotipe yang digunakan dalam percobaan ini adalah GH1, GH2, GH3, GH4, GH8, GH11, J1, Ciko, Gajah, Kancil, Bison dan Hipoma dan Tuban, di mana peneliti menghitung masa inkubasi, periode laten, jumlah bercak per daun, kemudian menghitung keseluruhan jumlah bercak dan intensitas penyakit serta kriteria ketahanan dari genotipe yang digunakan dalam percobaan, di mana kriteria ketahanan dari keseluruhan genotipe itu sangat dicirikan bahwa kriterianya sangat rentan. Kemudian untuk strategi pengendalian dari penyakit bercak daun Cercospora ini, kita bisa melakukan dengan menanam varietas tahan atau dengan menggunakan varietas unggul, di mana varietas unggul yang digunakan di Indonesia itu adalah Anoa ataupun Tapir. Ini sudah dilepaskan pada tahun 1983, itu bisa tahan akibat serangan dari penyakit bercak daun Cercospora ini. Yang selanjutnya adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini bermaksud untuk mengurangi sumber inokulum awal, di mana tidak bisa memberikan kesempatan bagi propagul tanaman itu untuk menginfeksi tanaman yang baru. Nah, untuk pola pergiliran tanaman itu bisa dilakukan ataupun bisa ditanam di lahan sawah, di lahan tegal, di lahan kering, maupun di lahan pasang surut. Nah, untuk rotasi tanaman sendiri, salah satunya adalah yang pertama dengan menanam buah-buahan, kemudian baru menanam sayur-sayuran, setelah itu menanam umbi-umbian, setelah menanam umbi-umbian barulah menanam kacang-kacangan seperti kacang tanah tadi. Nah, kemudian waktu dan jarak tanam. Nah, waktu dan jarak tanaman ini sangat perlu dilakukan, di mana dapat mengurangi inokulum proses atau terjadinya suatu penyakit bercak daun ini, di mana apabila populasi optimum untuk tanaman kacang tanah ini berkisar antara 250.000 sampai 400.000 tanaman per hektar. Nah, itu dilakukan dengan jarak tanam di tingkat petani itu sangatlah bervariasi. Nah, sedangkan untuk secara teknis jarak tanam yang optimum yang dianjurkan itu berkisar adalah antara 40 cm dikali 10 cm, 20 cm atau 20 cm dikali 20 cm, ataupun kita bisa menggunakan baris ganda dengan ukuran 40 cm dikali 30 cm dikali 15 cm. Kemudian pemupukan yang seimbang. Nah, bahwa pemupukan ini tidak boleh berlebih menggunakan pupuk N. Apabila pupuk N itu berlebih, itu bisa mengakibatkan bagi tanaman kacang tanah itu lebih rentan terhadap terjadinya infeksi penyakit bercak daun ini. Nah, selanjutnya adalah proses pengairan. Nah, pengairan pada tanaman kacang tanah ini harus dilakukan secara optimal.
sehingga bagi kacang tanah itu tidak mengalami kecekaman atau mengalami kecekaman kekeringan. Kemudian ada suatu penelitian yang melakukan dengan menggunakan yaitu dengan cara pengendalian hayati menggunakan bakteri kitinolitik. Yang digunakan adalah bakteri sirkulan dan bakteri marchescens dan beberapa tambahan kiloid kitin untuk mengendalikan penyakit bajak daun ini. Di mana untuk bakteri Bacillus circulan dan Serratia ini itu bisa dalam proses mengendalikan penyakit bajak daun ini, bakteri ini dapat menekan berkisar antara 62 sampai dengan 75%. Yang selanjutnya adalah sanitasi. Sanitasi ini adalah proses membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dengan cara bisa membakar maupun memendangkan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, ataupun apabila sudah ditanamin bisa proses penyiangan gulma. Nah, di mana gulma ini selain dapat berkompetisi untuk memperoleh unsur hara, gulma ini juga dapat menciptakan iklim makro sehingga dapat membantu proses perkembangan bagi suatu penyakit penyakit bercak daun pada kacang tanah ini. Nah, pengendalian yang terakhir adalah dengan pestisida sintetik atau dengan cara kimiawi. Nah, untuk pengendalian ini perlu diperhatikan aturan-aturannya, misalkan 5 tepatnya. Nah, adapun fungisida yang digunakan atau dianjurkan untuk penyakit bercak daun ini adalah dengan bahan aktif thiofanat metil, binomil, bitertanol, mangkojeb ataupun karbendazim. Ini merupakan bahan aktif yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Nah, apabila ingin mendapatkan hasil polong kacang tanah yang optimal, perlu dilakukan penyemprotan fungisida, di mana itu dilakukan sebelum maupun terjadinya muncul gejala penyakit bercak daun ini, di mana penyemprotan itu dilakukan pada selang waktu 10-14 hari dan dihentikan 2-3 minggu sebelum panen. Nah, dengan demikian selama periode pertumbuhan kacang tanah tadi diperlukan kurang lebih 6 kali penyemprotan fungisida. Untuk penyemprotan pada kacang tanah juga perlu diperhatikan aturan-aturan yang digunakan, baik itu dosis maupun konsentrasi. Apabila melebihi, maka akan bisa mencemari bagi lingkungan manusia maupun adanya residu bagi tanaman itu, dan akan mengakibatkan apabila manusia yang mengkonsumsinya bisa terracuni oleh bahan pestisida yang tersisa dari tanaman itu sendiri. Nah, kemudian analisis usaha tani sederhana, di mana analisis ini telah dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti melakukan penyemprotan fungisida thiofanat dengan bahan aktif thiofanat metil itu dilakukan selama 2 kali dengan memberikan tambahan hasil per hektarnya itu senilai 280.000. Itu apabila kacang tanahnya dengan harga 800 per kilogram. Nah, apabila biaya pembelian fungisida dan ongkos semprot 2 kali itu adalah 24.000, maka petani akan memperoleh tambahan pendapatan berkisar antara 256.000 per hektar, di mana analisis usaha tani ini dilakukan oleh peneliti berkisar tahun 2000, sehingga harga kacang tanah itu masih dikatakan relatif murah. Demikian, terima kasih dari hasil pembahasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.